Kesehatan. Talkshow keluarga sehat. Talkshow keluarga sehat. Keluarga sehat Indonesia kuat. Baik, kita akan mulai. Talkshow keluarga sehat. Dipersembahkan oleh Radio Kesehatan. Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Bertemu lagi dengan saya, Audi Rahmantio, di Talk Show Keluarga Sehat. Saya menyapa Sobat Sehat yang mendengarkan melalui streaming baik di aplikasi SRK maupun di radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan selamat bergabung juga untuk Healthies yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kemenkes_RI. Hari ini kita akan membahas seputar topik yaitu screening hipotiroid congenital atau SHK untuk bayi sehat ya, sobat sehat ya. Karena ini sebagai bagian dari implementasi dari transformasi layanan primer yang menekankan pada upaya promotif preventif. Nah, pemerintah ini tengah membuat program ya untuk dan juga menyuarakan, mempromosikan mengenai screening hipotiroid congenital sebagai salah satu upaya untuk menjaga kesehatan bayi. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan membahas langsung bersama dengan narasumber kita dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, yaitu dengan Dr. Faisal, SPAK MKes. Selamat pagi, Dr. Faisal. Selamat pagi, Pak Audi. Apa Selamat kabar? pagi. Alhamdulillah baik, dokter. Bagaimana kabar dokter hari ini, dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Dokter Faisal dan juga untuk Sobat Sehat. Nah, Sobat Sehat seperti biasa, saya mau mengingatkan yang mau bertanya langsung kepada Dokter Faisal bisa langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom komentar atau kirim WhatsApp di nomor 082136362018. Tulis dengan format nama, kemudian usia, asal kota, dan pertanyaannya ya supaya kita bisa lebih kenal lebih dekat ya dengan healthies dan juga sobat sehat semuanya. Oke, Dokter Faisal, SHK atau screening hipotiroid congenital. Ini kalau berdasarkan yang saya baca-baca nih ya, ternyata program itu udah cukup lama ya dok ya, dan Betul. sempat di relaunching. Nah, sepertinya nih, tapi masyarakat mungkin beberapanya ada yang belum tahu ya tentang SHK itu ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali dok, screening hipotiroid congenital itu seperti apa? Ya, baik. Terima kasih, Pak Audi. Jadi itu pembuka bahwa kita ini sudah ada Permenkes tahun 2014 tentang SHK atau screening hipotiroid congenital dan kemarin tahun 2022 juga dikuatkan lagi dengan relaunching ini. Ini program adalah sebuah upaya ya, namanya juga screening, berarti usaha memilah atau memisahkan ya antara kelompok bayi-bayi yang kemungkinan menderita sebuah penyakit dibandingkan atau dipisahkan dengan bayi-bayi lain yang sehat. Dalam hal ini kita ingin mencari, menemukan, kemudian secepatnya adalah penyakitnya hipotiroid kongenital, yaitu penyakit bawaan lahir berupa kekurangan hormon. Hormonnya apa? Itu hormon tiroid. Nah, kalau dia mengalami kekurangan hormon itu, kalau dia tidak diketahui secepatnya, maka anak ini akan mengalami hal-hal yang kurang baik dalam tumbuh kembangnya. Dan yang paling penting adalah sebetulnya program ini untuk menyelamatkan bayi-bayi dari kekurangan apa namanya keterlambatan perkembangan ataupun pertumbuhan. Begitu, Pak Udi. Oke, baik ya. Nah, mungkin sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dokter Ya, menjelaskan sedikit dok tentang ya, hormon tiroid itu hormon yang fungsinya apa, dan ya, jika bayi ini kekurangan hormon tiroid ini, apa yang akan terjadi dengan bayi tersebut? ya, baik. Jadi sebetulnya semua orang ya individu yang sehat mempunyai kelengkapan hormon ya. Dan salah satu hormon yang penting adalah hormon tiroid. Mengapa? Karena ini sebuah hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid ya, yang berada di bagian leher kita, bagian depan di sini ya, ada kelenjar tiroid, ada dua lobus di situ berbentuk seperti kupu-kupu ya. Kemudian ukurannya juga kecil, sebetulnya hanya sebesar ruas ibu jari saja, tetapi fungsi dan manfaatnya sangat luar biasa ini, pemirsa ya, sahabat sehat semua. Jadi fungsinya adalah hormon ini adalah untuk mengatur produksi energi kita. Jadi kita bisa bertenaga itu salah satunya adalah faktor dari
suplai dari hormon tiroid yang baik. Kemudian juga hormon ini berfungsi untuk proses metabolisme, ya, pengaturan suhu tubuh, metabolisme karbohidrat, protein dan lemak, ya. Yang ketiga adalah untuk mensupport pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini yang paling penting, Pak Audi. Kenapa? Karena anak itu untuk bisa bertumbuh, baik itu tumbuhnya itu ke atas, ya, pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan tulangnya, dan lain-lain itu sangat memerlukan hormon tiroid. Dan yang lebih penting lagi bahwa hormon ini adalah berfungsi untuk perkembangan susunan saraf pusat dari bayi. Jadi kita tahu bahwa bayi itu ketika lahir memang belum sempurna otaknya, perlu berkembang. Ibaratnya kabel gitu ya, itu masih sedikit, belum nyambung gitu ya. Makanya bayi baru lahir kan belum bisa apa-apa ya, baru bisa nangis, baru bisa menetes saja, belum bisa apa-apa. Tapi kemudian dia perlu berkembang. Nanti untuk ada 4 aspek ya, motorik kasar, motorik halus, kemampuan berbahasa, dan personal sosial. Ini semua membutuhkan suatu perkembangan otak yang baik. Nah, disinilah letak dari fungsi hormon tiroid mensupport pertumbuhan saraf dari bayi. Jadi kalau ini hormon ada masalah, tentunya ini dampaknya fatal sekali, Pak Udi. Jadi gangguannya ke pertumbuhannya kurang bagus, apalagi gangguan ke perkembangannya, termasuk kecerdasan di sini yang paling penting sebetulnya. Demikian, Pak Audi. Oke, baik ya. Jadi seperti itu ya Sobat Sehat ya, tentang hormon tiroid yang begitu penting sekali ya bagi tumbuh kembang bayi. Dan jika bayi ini kekurangan hormon tiroid tersebut, tentunya akan berdampak ya, tidak hanya pada tumbuh kembang, tapi juga kesehatan. Nah, mungkin ini kita bisa mengetahui lebih dulu dok, kenapa kok ada bayi yang lahir dia Ya. mengalami penyakit hipotiroid kongenital. Apakah ada pengaruh dari waktu dia dalam kandungannya atau seperti apa, Dok? Oke, baik. Jadi ke masalah penyebab ya, kenapa seorang bayi bisa menderita hipotiroid, kita melihat dari segi polanya ya. Jadi polanya memang ini dikatakan oleh para ahli sporadis. Jadi artinya bisa terkena kepada siapapun bayi ya. Artinya dari ibu yang sehat, ibu yang nggak sehat, ataupun dari faktor status sosial apapun itu tidak bisa menghindar ya. Jadi random ya, sporadis itu bisa semua hal. Nah, yang terkena sebetulnya bisa di beberapa lokasi ya, karena hormon ini kan keluarnya dari kelenjar tiroid di leher. Tetapi untuk keluar hormon itu perlu regulasi. Dia diatur, diperintahkan biasanya oleh hormon dari otak, namanya hormon TSH. Itu hormon dari otak itu dikeluarkan untuk menyuruh kelenjar tiroid keluar hormon tiroid. Jadi di sini perlu beberapa sekali regulasi dari mulai bahan bakunya, pengaturannya, ya, kemudian kelenjar di otak yang harus bagus dan juga kelenjar di tiroidnya harus bagus juga. Nah, kalau di antara ini ada masalah, maka tidak bisa diproduksi hormon dengan baik. Misalnya yang paling sering itu adalah gangguan di kelenjar tiroidnya. Jadi ada bayi-bayi yang terlahir mempunyai masalah di kelenjar tiroidnya. Misalnya kelenjarnya itu tidak ada, nggak punya kelenjar tiroid, bawaan lahir seperti itu ya, namanya agenesis tiroid. Yang kedua, dia kelenjarnya ada tapi kecil, misalnya ukurannya lebih kecil daripada normal, namanya hipoplasia. Yang ketiga, kelenjarnya ada tapi dia berpindah tempat, bergeser, nggak di leher depan, dia ke bawah atau ke atas sedikit. Itu pun bikin masalah juga. Atau memang bentuknya itu hanya terbentuk separuh saja atau hemiagenesis tiroid. Jadi kalau ada problem di kelenjar tiroidnya akan berdampak pada produksi hormon yang rendah. Atau bisa juga kelenjarnya bagus sebetulnya, agak ada masalah, tetapi gangguan dari otaknya misalnya, tidak ada perintah yang bagus, atau kekurangan yodium dan lain-lain. Jadi sangat banyak penyebabnya, tetapi yang tersering adalah gangguan primer yaitu di kelenjar tiroidnya. Memang seperti itu, Pak Udi. Oke, baik ya. Dan dokter, ini kita juga perlu mengetahui nih tentang gejalanya nih seperti apa, Dok, bayi yang mengalami hipotiroid kongenital ini. Apakah ada cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mendeteksinya secara dini? Baik.
Ya, jadi kalau mengenai gejala itu memang uniknya adalah penyakit ini ya itu tidak bergejala saat lahir. Itu masalahnya. Jadi ketika bayi-bayi lahir yang misalnya tadi ya defek atau gangguan di kelenjar tiroid itu di awal kelahiran ternyata belum menunjukkan gejala yang signifikan. Ya, kenapa? Ya, karena gejalanya itu akan muncul ketika kekurangan hormonnya itu bergejala dengan jelas, yaitu ketika hormon sisa dari ibu itu habis. Jadi selama hamil ya, ibu hamil itu akan mengirimkan hormon kepada anaknya, kepada bayinya, hormon tiroid gitu. Nah, ketika bayinya lahir, terpotong tali pusat, berpisah antara ibu dengan bayi ini, si bayi ini kan harus memproduksi hormon sendiri, hormon tiroidnya itu. Nah, tetapi untungnya dalam tubuh bayi ini masih ada sisa hormon dari ibu, cadangan dari ibu, dan dia bertahan cukup lama, bisa sekitar 2 sampai 4 minggu dalam tubuh bayi, sehingga bayi-bayi yang punya penyakit ini, punya penyakit hipotiroid, belum muncul gejalanya tuh. Seperti bayi sehat saja, nangis, aktif, bisa menetes dengan baik, dan lain-lain ya. Tetapi ketika hormon dari ibu ini lama-lama habis, dan si bayi tidak mampu memproduksi hormon mandiri, ya, maka barulah muncul gejala hipotiroidnya. Biasanya apa gejalanya? Pertama, bayinya tuh lemes ya, lemas. Yang awalnya bisa menghisap menetes dengan kuat, lama-lama jadi kurang ya. Kemudian bisa juga bayinya itu mengalami kuning yang berkepanjangan ya. Hati-hati ya kalau ada bayi-bayi kuning, jangan lupa singkirkan kemungkinan penyakit hipotiroid ini. Kemudian juga anaknya itu mengalami kelemahan dari refleksnya. Nanti lama-lama muncul gejala lebih jelas lagi. Misalnya bentuk wajahnya jadi khas, ada semacam sembab mukanya itu ya, bengkak mukanya itu, kemudian lidahnya menebal, kemudian dia jadi susah menete, jarang menangis, badannya dingin, kemudian sembelit ya. Jadi semua gejalanya itu diprakarsai oleh kelemahan otot. Jadi kelemahan otot di perut jadi sembelit, kelemahan otot di mulut susah menete gitu, jarang menangis, gerakannya kurang aktif begitu. Jadi bayinya nampak gerakannya sangat lambat begitu. Nanti lama-lama akan berdampak juga yang lebih jelas lagi, ada hernia umbilikalis atau udelnya itu atau pusernya itu bodong ya, atau dosol kalau orang kita bilang gitu. Kemudian juga bayinya itu susah tumbuh nantinya. Dalam beberapa bulan dia akan mengalami eh, kenaikan tinggi dan juga berat badan yang minim begitu. Demikian saya rasa gejalanya memang agak mengkhawatirkan, tetapi yang kita khawatir lagi adalah gejalanya ini nggak muncul di awal gitu. Kadang-kadang kecolongan juga kalau kita nggak perhatikan bayi-bayi ini persis dengan bayi sehat saja. Jadi untuk tahunya bagaimana? Untuk tahunya justru harus di screening begitu. Kalau menunggu gejalanya muncul, maka akan terlambat diketahui. Karena gejala itu kalau ditunggu-tunggu akan munculnya belakangan gitu. Kalau sudah muncul gejala, kita sudah melewatkan waktu yang penting untuk bayi ini karena dia sudah mengalami hipotiroid. Nanti rusak otaknya, IQ-nya jadi turun begitu. Jadi sebaiknya memang kita harus proaktif, harus cepat dengan cara screening. Jadi memang dalam hal ini tidak ada tawar-menawar ya, Pak Audi. Programnya ini harus dikerjakan dengan screening. Jangan menunggu bergejala karena itu akan merugikan dari bayinya. Demikian. Ya, memang bayi ini kalau yang kena hipotiroid kongenital seperti yang tadi dokter jelasin itu awalnya itu memang tidak bergejala ya kayak bayi Ya, sehat ya. Maka dari itu ini penting sekali ya. Inilah urgensi kita untuk melakukan program screening dan jika kita tidak menyadari lebih awal ya, tidak mengikuti program screening ini akan mengkhawatirkan sekali ya, terutama saat gejalanya udah mulai muncul ya. Karena kalau udah seperti itu akan membahayakan kesehatan bayi tersebut bahkan nyawanya nih. Nah, tapi bayi-bayi yang di sebelum kita ngomongin soal siapa aja yang bayi mana nih yang wajib untuk di screening. Cara screening itu seperti apa, Dok? oh ya, penting sekali ya. Caranya itu
memang ada beberapa metode ya, tetapi kalau di Indonesia kita sudah mengikuti panduan Kemenkes dan semua diterima oleh semua pihak, yaitu dengan pengambilan darah tumit ya, namanya metode DBS, dried blood spot ya. Jadi mengambil darah dengan cara ya sedikit menusukkan alat tusuk ya lancet ke tumit bayi. Jadi bagian aman, nggak apa-apa, jangan khawatir. Tumit bayi ditusuk sedikit, kemudian nanti darahnya akan menetes. Nah, tetesan itu akan ditampung di kertas saring, di sebuah kartu, ya kartu kertas saring itu diteteskan, biasanya diisi di situ ada beberapa tempat ya berupa lingkaran atau bulatan, diteteskan di situ minimal dua lingkaran yang besar yang menutupi lingkaran tersebut dan tembus kedua arahnya, kemudian cukup dikeringkan dan dikirimkan ke laboratorium rujukan screening. Dan sekarang sangat banyak laboratoriumnya, punya Kemenkes semua ya, di beberapa rumah sakit besar yang tersebar dari ujung dari Padang, dari Palembang ya, kemudian Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar itu bisa menerima dan mudah, bisa pakai pos, bisa pakai kiriman itu saja. Kertas saringnya itu dikeringkan, digabung-gabungkan dengan beberapa pasien yang lain, kirimkan pakai amplop, nyampe ke kita, kita periksa. Jadi sebetulnya ini programnya sangat mudah dan bisa aplikatif di semua wilayah se-Indonesia gitu, karena kemudahannya ini kita berharap memang semua warga negara Indonesia bisa menikmati program ini begitu, Mbak Audi. Oke, baik ya. Nah, tapi dok, kan tadi dokter jelasin kan ya, hipotiroid kongenital itu kan hormon tiroid itu kan ada di leher. Nah, Ya, kenapa darahnya diambil dari tumit? ya, jadi untuk pengambilan sampel tentunya melalui riset ya, mana yang paling baik begitu. Memang di beberapa negara itu ada yang mengambil dari cord blood ya, dari pusat, dari mana. Tetapi memang yang terbaik adalah dari tumit. Karena apa? Karena tumit itu bisa mendapatkan sampel yang cukup baik ya, darahnya itu bisa banyak dapatnya, tetapi dengan keamanan yang sangat baik. Karena lokasinya nanti di situ dipilih tempat yang jauh dari saraf ya, yang bisa membuat bayinya itu traumatis ataupun sakit. Kemudian itu tempat yang paling aman diambilnya begitu. Jadi itu hanya salah satu cara mendapatkan sampel darah saja tumit itu. Begitu Pak Audi. Oke, baik ya. Nah, kemudian dok, ini Ya. siapa aja dok bayi-bayi yang wajib untuk di screening untuk apa hipotiroid kongenital ini dari usia Ya, berapa dok? baik. Jadi untuk program ini sebetulnya untuk semua bayi. Bayi sehat justru itu harus diambil ya. Nah, bayi sakit, bayi prematur itu pun juga berhak mendapatkan pemeriksaan ini. Jadi sebetulnya jawabannya adalah program ini untuk semua bayi, ya semua bayi gitu ya. Jangan pilih-pilih. Misalkan ini bayinya diambil karena ibunya penyakit tiroid, yang ini ibunya sehat, jangan ya. Pokoknya semua bayi itu berhak mendapatkan program screening ini. Kemudian tadi yang kedua usianya ya. Usia yang terbaik adalah diambil pada 48 sampai dengan 72 jam umur bayi. Jadi kira-kira hari ketiga keempat ya. Nah, tetapi program ini Kemenkes memperbolehkan diambil sampai usia 14 hari itu, Pak Audi. Maksimal 14 hari. Jadi kalau sudah lebih dari 14 hari sudah tidak masuk lagi dalam program screening ini. Begitu. Oke, baik ya. Jadi semua bayi ya, Ya. terutama ya bukan masalah bayi yang kelihatannya sakit ya, tapi justru Ya. supaya kan tadi dokter jelasin kan Ya, awalnya gejala itu memang nggak terlalu kelihatan gitu kan. Yang bayi betul. sehat aja bisa kena apa hipotiroid kongenital ini kan. Ya. Jadi memang semuanya harus mendapatkan program screening ini ya dok ya. Nah dok ini untuk screeningnya sendiri ini yang apa namanya kalau udah mungkin mungkin terlambat dok ya kalau sudah yang memiliki faktor-faktor resiko terkena hipotiroid kongenital ini dok. Ya, sebetulnya kalau untuk kemungkinan kena kan ini sporadis ya, jadi semua bayi itu beresiko kena ya. Dengan rasio 1 berbanding 2.000 hingga 3.000 kelahiran ya.
Di negara kita prevalensinya 1 berbanding 2.700-an kira-kira. Jadi memang harus dapat sampel yang banyak, 1.000-an nanti ketemu tuh bayi-bayi yang positif itu. Dan mengenai faktor risiko itu sebetulnya dikatakan secara medis itu daerah endemis yodium resikonya lebih besar, 1 banding 500 misalnya ya. Tetapi sebetulnya kalau bisa sih semua bayi, semua tempat diperiksa sih Pak Audi, kalau bisa. Karena apa? Karena kita nggak bisa tahu seorang bayi itu ketika lahir sehat itu nangis aktif itu apakah dia punya nggak gangguan tiroidnya kalau kita nggak screening itu masalahnya. Karena tidak bergejalanya itu yang kita khawatirkan. Gitu. Oke, baik. Dan untuk pemeriksaan atau screeningnya sendiri nih dok, ini bisa Hmm, dilakukan di mana aja dok ya? Karena kalau ini mungkin kalau saya pernah beberapa kali baca nih dok ya, iya. ini di tempat praktik mandiri ya seperti bidan atau klinik bersalin ini biasanya belum ada dok ya, atau mungkin beberapanya sudah ada nih, tapi kebanyakan mungkin belum yang apa punya saya apa punya program SHK ini Hmm. dok. Ya, karena prinsip screening ini harus harus mudah, harus murah, harus massal ya. Makanya metodenya itu dengan metode DBS ini saya rasa metode yang simple ya. Skillnya pun mudah diajarkan ya. Dan sekarang kita lihat betapa program pelatihannya sudah semakin gencar sekali nih Pak Audi. Bahkan Kemenkes juga kalau nggak salah akan membuat TOT, kemudian pelatihan-pelatihan sampai ke level terdepan. Jadi perawat di puskesmas, bidan puskesmas, klinik itu akan bisa melakukan ini dan ini bertahap dan semakin lama ini semakin banyak sekali fasiankes yang bisa melakukan. Justru dengan program sekarang ini bahwa semua bayi berhak mendapatkan screening ini justru semakin banyak anak masyarakat menyadari keperluan ini ya. Dan yang kita sambut gembira juga sebetulnya dengan adanya edaran yang baru ya bahwa bayi-bayi yang lahir menggunakan sarana asuransi nasional BPJS itu ketika ibunya bersalin itu sebetulnya dia wajib diambil. Kalau nggak diambil SHK-nya, screeningnya, maka biaya persalinannya itu oleh BPJS belum bisa dicairkan gitu. Jadi ini semacam apa ya hal yang baik sebetulnya ya. Sedikit ada paksaan jadinya ya. Jadi semua pasienkes yang melayani persalinan bayi dari ibu hamil menggunakan BPJS itu ketika bayinya pulang gitu bagian dari pelayanannya itu adalah dengan mengambil sampel untuk screening. Nah, jadi kalau sudah lengkap semua, maka tentunya Fasiankes bisa mengklaimkan ke BPJS untuk dibayar. Artinya berarti ini dengan program ini kan semua harus bisa menikmati program ini. Bahkan di rumah bersalin, di tempat bidan, di puskesmas juga sudah bisa berjalan. Demikian, Pak Udi. Oke, baik ya. Jadi ini sudah terjawab ya. Kalau program ini bisa ditanggung oleh BPJS ya. Start dari ibunya bersalin sampai nanti bayinya pulang ya. Syaratnya adalah ini harus syarat untuk bayi itu untuk dibawa pulang tuh ya itu harus HSK dulu kan dok ya. Ada, iya betul, ada. Ya. Eh, Sebetulnya bukan untuk pulangnya, untuk pencairannya, Untuk pengklaiman, pencairannya. ya Oke. pengklaiman dari pasien case-nya itu. Oke, baik ya. Karena ini ada sobat sehat kita nih yang bertanya nih, Ervina Ya, titik FDLH nih yang bertanya apakah program tersebut dijamin oleh BPJS? Jawabannya ya dok ya. yang menjamin Kemenkes untuk tahun ini. Kemenkes ya Ya, mungkin jadi bisa menggunakan yang ya BPJS ya. betul. Jadi Kemenkes ini menganggarkan ya untuk screening bayi-bayi yang lahir melalui di sarana kesehatan gitu. Jadi yang membayari Kemenkes, tapi BPJS-nya dikaitkan ke situ, ke pencairan dana untuk persalinannya. Jadi kalau kita udah menolong persalinan bayi, ini rumah sakitnya kan nanti mengklaim ke BPJS untuk dibayar kan. Nah itu BPJS-nya nggak akan bayar biaya persalinannya kalau tidak dilengkapi dengan screening begitu. Jadi kalau sementara ini jangan khawatir bahwa masyarakat yang ingin mengikuti SHK pada saat nanti bersalin ya ibu-ibu sekalian, sobat sehat semua, jangan khawatir programnya di cover oleh pemerintah. Setahu saya begitu. Ya, tetapi juga tentunya kalau menggunakan biaya mandiri ataupun asuransi pribadi juga nggak masalah. Silakan-silakan saja. Yang penting kita sama-sama semua bayi dapat hak yang sama untuk di screening sih kalau. Yang penting begitu Pak Audi. Oke baik. Nah
Nanti setelah udah di screening nih dok ya kan, Ya. tentu kan kita kan pengen tahu kan ya hasilnya. Nah, Hmm. hasilnya bentuknya seperti apa dok? Dan biasanya bisa diketahui dalam berapa hari? Ya, baik. Jadi untuk prinsip dari screening itu adalah menemukan kasus secepatnya, mendiagnosis dan mengobati secepatnya. Jadi tentunya yang dicari adalah hasil-hasil yang positif. Nanti dari sampel-sampel yang dikirimkan ke laboratorium rujukan nasional itu setelah sampel diterima oleh rumah sakit itu akan diperiksa dalam waktu kurang dari 7 hari biasanya ya. Nanti ada hasil tuh Pak. Ada hasil yang positif, ada hasil yang negatif. Nah, alurnya adalah konsen kita adalah pada hasil yang positif. Jadi kalau ada hasil yang positif itu ada ciri-cirinya nanti. Jadi hasil labnya itu menunjukkan kadar TSH yang tinggi ya. Di kita patokannya menggunakan hormon TSH sebagai cut off-nya itu 20 untuk mengetahui apakah seorang bayi ini dicurigai menderita hipotiroid begitu. Nah, jadi yang kita hubungi adalah bayi-bayi yang hasilnya positif. Segera itu. Bahkan dalam waktu 24 jam setelah ada hasil. Nah, jadi kita hubungi Fasiankesnya, dokter yang mengirimkannya, untuk mengontak pasien yang positif tadi untuk dilakukan tes konfirmasi. Ya, jadi untuk langkah pertama screening, kemudian ketemu positif, itu dilanjutkan ke tes konfirmasi, artinya memastikan betul nggak sih ini ada penyakit hipotiroidnya, begitu. Itu akan dihubungi dalam waktu 24 jam setelah ada hasil laboratorium. Dan Fasiankes mempunyai waktu, ya maksimal 3 hari ya untuk menemukan pasien, mengedukasi pasien, inform konsen untuk mau melakukan pemeriksaan lanjutan dengan cara mengambil sampel lagi yang kedua kalinya. Jadi sampel darah yang kedua diambil hanya untuk bayi-bayi yang positif, tetapi dengan metode yang berbeda. Yang kedua kali adalah dengan menggunakan pengambilan darah vena. Ya, seperti lab biasa gitu ya, ambil darah vena dari pembuluh darah bayi pakai jarum suntik, spet gitu. Kemudian diperiksa kadar hormonnya langsung, FT4 dan TSH. Dari situ baru ketahuan ini betul-betul menderita hipotiroid ataupun tidak. Kalau ketemu betul diobatin. Nah, dengan rangkaian yang cepat ini, maka kita bisa menemukan bayi yang hipotiroid pada usia sedini mungkin, ditargetkan sebelum usia 1 bulan itu sudah diobati. Ya. Oleh karena itu hasil positif ini yang kita harus cepat gerakannya. Nah, bagaimana yang negatif? Yang negatif itu akan diinformasikan kepada Fasiankesnya, kepada pasiennya, tetapi tidak segera. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau positif akan dihubungi dengan cepat. Tapi kalau negatif itu bisa diberikan kira-kira 1 bulan dikirimkan hasilnya bahwa hasilnya negatif. Jadi kuncinya adalah kalau Bapak Ibu sekalian ikut program screening ya, kemudian mengirimkan sampel darah ke laboratorium rujukan, tidak dikabari secepatnya itu alhamdulillah, berarti itu negatif. Begitu berpikirnya. Jadi kadang-kadang kalau nggak diluruskan suka jadi miss nih ya. Saya udah ngirim kok nggak ada kabar gitu. Sebetulnya bukan nggak ada kabar, tapi dibikin alur ini ya, prioritas. Jadi yang dikabari segera hanya bayi-bayi yang positif. Dan kita sudah kerjakan nih Pak Audi, ada kemarin dari Kerawang, ketemu hasil positif kita hubungi langsung secepatnya begitu ya. Ada hasil positif dari Sukabumi kita hubungi secepatnya dan lain-lain. Mungkin di beberapa laboratorium rujukan lain pun menggunakan metode yang sama. Jadi menghubungi pasien yang positif secepatnya, melakukan tes konfirmasi, menemukan kasus secepatnya dan mengobati sebelum bayinya 1 bulan. Begitu. Demikian Pak Audi. Baik ya, jadi kalau nggak ada kabar, oh Ya, berarti itu kabar baik ya. betul. Berarti negatif gitu karena Iya. yang dikabari cepat hanya yang positif saja gitu. Iya, jadi sobat sehat yang mungkin yang ketar-ketir ini kalau udah dikirim tapi belum ada kabarnya, Ya, positif atau enggak gitu kan ya. betul. Ya, Berarti negatif ya sobat sehat ya. Berarti ya, betul. ya tidak ada kabar, berarti itu kabar baik ya. Ya, Oke, dan untuk bayi yang sehat nih, hmm, tapi di screening positif SHK-nya, itu ya, apa dok tindakan selanjutnya? ya. Kalau positif, kita hubungi Pasankesnya, inform konsen, kesediaan untuk diambil darah yang kedua, sampel darah serum, dan nanti ada dua kemungkinan tuh hasil yang memang betul confirm dia hipotiroid, yang kedua
mungkin saja hasilnya yang kedua kalinya negatif. Ya kalau negatif berarti dia tidak confirm hipotiroid itu nggak diobati. Nah, kita fokuskan yang positif ini adalah berarti bayi ini sudah mengalami penyakit hipotiroid kongenital, sudah confirm. Dan dia diobati secepatnya, bahkan sebaiknya sebelum gejalanya muncul. Jadi kalau ketemunya usia 15 hari, 20 hari, langsung kita obati. Justru lebih bagus ya. Ada meta-analisis mengatakan bahwa terapi sebelum 14 hari itu justru hasilnya bagus sekali. Jadi IQ-nya akan baik, akan pinter bayinya, tidak ada gangguan apapun pada bayinya, seperti bayi sehat saja. Ya, jadi kalau ada bayi yang menderita hipotiroid kongenital dan terdeteksi melalui screening dan diobati secepatnya sebelum usia 1 bulan, maka dia akan tumbuh kembang optimal seperti bayi sehat lainnya. Dan kita udah pernah buktikan juga kemarin saat relaunching kita juga ada testimoni ya dari pasien yang diobati pada usia sebelum 1 bulan itu sekarang usianya 6 tahun, tingginya bagus, beratnya juga baik dan dia kita coba tes IQ-nya itu 119 IQ-nya, pinter sekali. Jadi tidak disangka bahwa ini bayi ini punya penyakit hipotiroid gitu, tapi karena cepat diobati maka dia akan tumbuh kembang dengan optimal. Nah, ini yang kita harapkan ya. Kenapa? Karena kita di rumah sakit sedih ya, sering menerima rujukan dari daerah bayi-bayi yang mengalami hipotiroid tetapi terlambat gitu. Usia 6 bulan baru ketahuan, usia setahun, usia 2 tahun itu sangat merugikan khususnya dalam segi inteligensianya itu nggak bisa terkejar kepintarannya itu IQ-nya akan di bawah normal. Semakin terlambat diobati, maka semakin turun IQ-nya. Itu poin pentingnya. Jadi kita bermainnya dengan berlomba dengan waktu, masalahnya begitu. Oke, baik. Ini menarik dok ya, yang Ya, tadi dokter mention ya tentang banyak laporan dari daerah nih yang terlambat. Nah, ya, kebetulan ada yang nanya nih dok ya, ya, dan ini dari Puskesmas ya terkait ya, masalah tersebut. Tapi nanti akan saya bahas ya, dokter Faisal dan juga sobat sehat. Bagi sobat sehat yang ingin bertanya langsung kepada dokter Faisal bisa mengirimkan pertanyaan dengan menuliskan di kolom komentar atau di question box di live Instagram Kemenkes_RI atau bisa WhatsApp ke nomor radio kesehatan di nomor 0821 3636 2018. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan sehat berikut ini. Tetap bersama kami di Talk Show Keluarga Sehat.
Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Kembali lagi di talk show Keluarga Sehat masih membahas tentang screening hipotiroid kongenital atau SHK untuk bayi sehat bersama dengan narasumber kita dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, Dr. Faisal. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp Radio Kesehatan maupun Instagram Kemenkes_RI. Tapi ini saya mau nyambung tadi ya soal penjelasan dokter yang mengatakan bahwa dapat banyak laporan dari berbagai daerah nih yang kebanyakan bayinya ini mengalami hipotiroid kongenital karena terlambat Hmm, untuk di screening. ya, Nah, kebetulan nih ada yang bertanya nih dari Riau ya, ya. Ayu usia 26 tahun. Dok mau tanya ini karena kalau SHK kan sekarang udah di cover sama BPJS ya, jadi insya Allah bisa untuk diperiksa karena ibunya mau tak mau harus ya. Oh ya ini dari petugas puskesmas ya. Jadi ini cerita real ya yang terjadi di daerah mungkin dokter bisa menanggapinya. Nah, ini kan ibunya kan mau nggak mau harus ya menjalani SHK itu karena kalau udah jadi persyaratan wajib BPJS, kalau nggak Mm-mm. ya nggak bisa diklaim. Nah, yang paling umum kebanyakan adalah orang tuanya tuh nggak mau karena katanya kasihan terus kelamaan dirawatnya. Karena namanya petugas kesehatan ya, terutama di puskesmas wilayah Salensen Riau, ini kan di wilayah pedalamannya dok. Kadang Mm-mm. habis 6 jam udah minta pulang, nggak mau nunggu 2 kali 24 jam lagi. Jadi dok, kalau dilakukan 1 kali 24 jam, kayak waktu zaman COVID kemarin, kira-kira boleh nggak dok? Ya, jadi prinsipnya bahwa program ini kan sebetulnya untuk melayani ya masyarakat, menyelamatkan bayi-bayi. Ini program yang bagus sebetulnya. Saya rasa tentunya nanti para nakes melakukan pendekatan yang persuasif agar tidak ada penolakan. Itu yang pertama ya. Walaupun kemungkinan ada penolakan, tapi kalau dijelaskan dengan apa namanya program yang sangat bagus, penyelamatan bayinya supaya tidak terlambat ketahuan penyakit hipotiroid, supaya dia nggak bodoh bayinya, supaya pinter gitu. Insya Allah sih orang tua bisa menerima itu ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah seandainya bayi terpaksa dipulangkan sebelum 48 jam, ya, maka kalau di aturan Kemenkesnya boleh diambil pada KN2. KN2 itu kunjungan neonatal 2. Jadi ada KN1, KN2, KN3 begitu ya. Jadi sebetulnya KN itu untuk mensikapi bayi-bayi yang secara sistem memang harus buru-buru pulang ya. Misalkan rumah sakit yang sangat cepat, transportasi mobilisasi pasiennya itu kalau udah lahir harus buru-buru pulang karena ada bayi lain yang mau masuk begitu ya. Karena tingkat yang tinggi persaingannya itu, maka sebetulnya secara medis ya, bayi-bayi yang belum diambil pada sampel darah sebelum 48 jam itu bisa diambil pada saat kunjungan neonatus KN2. KN2 itu bisa diambil saat kontrol sebetulnya begitu. Jadi saat kontrol itu bisa diambil sampel darahnya. Nanti mengenai administrasinya supaya bisa diklaim mungkin nanti pihak lain yang bisa menjelaskan. Saya kurang begitu paham karena ini teknis administrasinya seperti itu. Tapi yang jelas kalau bayi-bayi yang terpaksa dipulangkan sebelum 48 jam itu kita bagi dua dulu nih. Kalau pulangnya kurang dari 24 jam, itu tidak diambil sampel dan nanti dipending pada saat kunjungan KN2-nya. Nah, kalau pada bayi yang lahir pulangnya setelah 24 jam, tetapi belum 48 jam itu boleh. Ya, ini Kemenkes mengizinkan, para ahli pun mengatakan ya kalau setelah 24 jam tuh masih oke diambil sampelnya. Begitu. Jadi itu jalan tengahnya seperti itu. Nah, Oke. demikian Pak Audi. Oke, nah ini mungkin bisa menyambung juga nih dok ke beberapa pertanyaan Sobat Sehat yang menanyakan Ya. tentang pemeriksaan SHK bayi yang dilakukan minimal dan maksimal berapa hari setelah bayi lahir. Ini dari Hmm, Claudia, usia 26 tahun, asal Magetan. Atau juga mungkin pertanyaannya dari akun aku yakin _an. hmm. Kenapa pemeriksa SHK menunggu waktu bayi baru lahir 2 kali 24 jam gitu. Ini mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan dari sobat saya juga tentang kenapa Ya, harus 2 kali 24 jam. ya, baik Pak Audi. Ini sangat bagus ya pertanyaannya dan banyak sekali pertanyaan yang serupa ya. Karena kan sekarang itu serba dini ya, bayi lahir cepat dikasih hepatitis B, vitamin K. Semuanya cepat sekali dikerjakannya. Kenapa ini ditunda nunggu nunggu 48 jam itu? Ini
ada alasan medisnya tentunya. Jadi secara fisiologis ya, bayi-bayi baru lahir itu akan mengalami lonjakan TSH namanya. TSH itu thyroid stimulating hormone, yaitu hormon yang dikeluarkan dari otak bayi untuk memerintahkan kelenjar tiroid membuat hormon begitu. Kan tadi ada sistemnya ya, bahwa kelenjar di tiroid akan bekerja setelah ada perintah dari otak begitu ya. Dan rangsangan terbesar dari bayi untuk keluar hormon tinggi itu adalah karena hipotermianya. Jadi bayi dalam kandungan hangat, suhu ibunya 36 derajat misalnya, kemudian dia lahir, kontak dengan udara alam pertama kali, udaranya di mana? Di Bandung 20 derajat misalkan, di Maluku berapa? Mungkin udaranya lebih dingin. Nah, itu akan memicu regulasi keluarnya TSH, hormon TSH yang tinggi. Nah, oleh karena itu, karena kita dalam program SHK ini mengambil sampel darah tumit dan memeriksa TSH-nya, maka kita harus tahu timing yang tepat TSH itu di level berapa yang stabilnya itu. Kalau baru lahir belum stabil, dia masih tinggi. Angka masih tinggi sekali. Sampai dalam 24 jam pertama masih tinggi, kemudian dia menurun. Nah, 48 jam sampai dengan 72 jam itu dianggap kadar TSH yang sebenarnya, yang aslinya seperti itu. Jadi kalau diambil ya di waktu yang ideal begitu. Kalau diambil terlalu dini, baru usia 6 jam lahirnya, 10 jam, 12 jam itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena nanti akan ketemu TSH tinggi. Nanti bisa-bisa semua bayi positifnya banyak yang positif. Nanti ada positif palsu yang bertebaran di mana-mana gitu. Padahal nggak ada penyakitnya, tapi karena kekeliruan dalam memilih waktu akan berdampak pada program ini. Jadi tolong, memang 48 jam ini merupakan satu waktu yang tepat ya, setelah adanya teori ataupun penelitian dan juga ilmiahnya, bahwa itu adalah waktu yang paling baik untuk mengetahui kadar TSH bayi. TSH ini penentunya seorang bayi ini positif atau negatif, soalnya begitu, Pak Udi. Nah, kalau dia itu lebih dari 24 jam usianya, dipulangkan itu ya asal ada alasannya ya nggak apa-apa diambil sampel, daripada bayinya hilang ya, keburu pulang gitu. Tapi kalau belum 24 jam, saya rasa sebaiknya nggak diambil. Silahkan dipulangkan saja, nanti diambilnya pada saat saat KN 2, kunjungan neonatal 2, ya usia 3 sampai 7 hari. Ya gitu. Oke, baik. Nah, ini ngomongin soal yang sudah 7 hari nih, Dok ya. Ada Hmm, pertanyaan dari Mai, umur 28 tahun, asal Surabaya. hmm. Bagaimana jika bayi baru lahir sampai umur 7 hari dengan kondisi sakit? Apakah tetap dilakukan SHK? Jawabannya adalah ya, tetap diambil. Nah, untungnya kita bisa mengisikan data di forum pengiriman sampel itu. Di situ ada obat yang diberikan, transfusi darah atau tidak, itu diisi dengan lengkap. Jadi bayi sakit tetap diambil sampelnya, ya. Tetapi tentu saja tolong dilengkapi dalam formnya itu dengan jelas. Kan di situ memang ada kolomnya, Pak Audi ya. Sobat sehat sekalian, mohon diisi dengan lengkap karena masih ada nih yang ngirim sampel tapi datanya minimalis. Nah, yang seperti ini penting sebetulnya. Kalau ngirim sampel ada ke bayi kondisi khusus, dituliskan di situ bayinya sepsis sakitnya, atau bayinya mengalami pneumonia misalkan, dia mendapatkan obatnya ini, antibiotiknya apa, itu nggak apa-apa diambil sampel darahnya dengan melengkapi datanya. Demikian. Oke, baik ya. Jadi tetap diperiksa ya untuk Ya, SHK, meskipun mungkin bayinya dalam kondisi sakit. betul. Oke, kemudian pertanyaan dari Luciana Huta Julu 1. Apa tidak ada efek samping pengambilan darah pada bayi ya, Dok? Efek Silakan. samping. Ya, prosedur yang dikerjakan dengan SOP yang baik akan menghasilkan sampel darah yang bagus, spesimennya bisa diperiksa, dan bayinya selamat. Sejauh ini kita bisa sampaikan bahwa dengan persiapan, dengan pelatihan, dengan keterampilan, pengalaman nakesnya, dan lain-lain, tentu saja semua akan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan tidak diharapkan adanya dampak negatif kepada bayinya. Dan sejauh ini, alhamdulillah, program SHK itu dikerjakan di semua tempat, ya, seluruh provinsi Indonesia dengan hasil yang baik, dan
Sejauh ini bayinya selamat, ya nggak masalah. Hanya meneteskan 2 tetes darah saja, tapi ini sudah menyelamatkan bayi kita dari kemungkinan keterlambatan terapi hipotiroid. Begitu. Oke, baik ya. Dan dokter mungkin boleh dijelaskan sekali lagi nih dok ya soal Hmm, kalau udah dikirim sampel tapi ya, nggak dikabarin ini berarti BA negatif. Karena nih masih ada beberapa yang bertanya nih seperti dari Ferawati underscore ya, Rolina titik sam ya. Gimana kita ya, mengetahui jika sampel yang dikirim bisa diperiksa? Maka hasilnya jika negatif tidak ditelepon. ya. Terus kemudian mungkin bisa dikasih tahu juga nih karena ada yang bertanya juga dari Kamila Hmm, Milatina hmm, parameter pemeriksaannya apa kalau cek lab ya. hmm. Kemudian dari eh, mana namanya dari beberapa sobat saya juga nih dok yang masih ada yang bertanya nih dok kenapa eh, jika negatif ini berarti nggak dikabarin gitu. Ya, makasih. Ini banyak ya saya tulis dulu takut lupa. Hmm. Yang pertama tadi mengenai usia ya apa hasil ya hasil itu Mm-mm. hasil itu kalau kita kalau Bapak Ibu sekalian sobat sehat ini nakes kita buka pedoman SHK Kemenkes tahun 2018 kemudian di apa namanya di semua penjelasan sama ya di situ ada tindak lanjut hasil dikatakan bahwa hasil negatif itu diinfokan kepada Fasiankes ya. Tetapi ada poinnya di situ tidak segera. Jadi boleh diakumulasi, digabungkan begitu. Tetapi hasil yang positif ini yang paling cepat dihubungi harus mau nggak mau nih ya harus cepat dihubungi dalam waktu secepatnya. Artinya tetap saja bayi-bayi yang negatif pun akan menerima hasil. Dan di situ di pedoman dikatakan bahwa catat hasil SHK dalam rekam medis. Nah, jadi sebetulnya akan diketahui kalau pasiennya konsisten untuk kontrol. Ya mungkin saat kontrol usia seminggu belum ada hasil, usia bulan berikutnya kan udah ada jadwal lagi tuh imunisasi kan, timbang badan, imunisasi. Data itu bisa ada di kunjungan berikutnya. Nah, karena dalam pedomannya bahwa laboratorium mengirimkan hasil ke semua Fasiankes yang mengirimkan sampel. Ada kewajiban tuh, kewajiban laboratorium rujukan mengirimkan hasil, baik itu hasil positif ataupun negatif harus dijawab, dikirimkan hasilnya. Karena ini masalahnya kan orang nunggu kan begitu ya. Ya cuma mohon maaf alurnya memang memprioritaskan yang positif duluan gitu. Itu jalur cepatnya tuh, jadi supaya nggak miss ya. Karena kalau kita urusi semua sekaligus, nanti kita miss yang positif malah agak teledor dikit dikabarin gitu. Padahal penting sekali. Nah, nanti dan kewajiban Fasiankes adalah mencatat hasil, kemudian menginfokan kepada orang tua saat kontrol. Nah, sekarang tinggal sistem internal rumah sakitnya saja karena kan ada tuh bayi lahir bukunya buku rekam medis rawat inap, begitu kan. Ini pengalaman saya saat ini ya, saat mengajar di Dinkes ya, ataupun di rumah sakit begitu. Dok, ini bayi lahir pakai rekam medis rawat inap, ibunya gabung sama ibunya rawat inapnya. Ketika kontrol baru lagi rawat jalan misalnya, rekam medis baru bayinya. Jadi kadang-kadang nggak match, nggak masuk itu datanya. Mungkin ya ada pasien itu saya yakin ada. Semua hasil itu ada, cuma nanti teknisnya saja bagaimanakah melampirkan hasil screening di rekam medis bayi. Apalagi bayinya pindah-pindah nih ke Pak Audi ya. Lahirnya di Bekasi, kontrolnya di Jakarta. Kemudian 2 bulan pindah ke Semarang gitu. Kadang-kadang datanya bisa kemana-mana. Begitu. Tapi kalau bayi-bayi yang satu tempat sih saya harapkan memang akan terdeteksi hasilnya Bu. Insya Allah ya. Semua sobat sehat yang melakukan program screening sebagai peserta ataupun sebagai nakes ya yakinlah bahwa semua spesimen yang diperiksa ke laboratorium itu akan ada hasil, positif ataupun negatif. Hanya masalah waktu saja yang dikabari cepat hanya yang positif begitu, yang negatif dikabari tapi nanti agak belakangan gitu. Nah, satu lagi nih Pak Audi, kalau nggak ada hasil bisa nggak? Bisa aja nggak ada hasil, yaitu bagi sampel yang reject. Artinya ketika dikirimkan ke laboratorium rujukan, ternyata sampelnya tidak memenuhi syarat. Itu bisa nggak diperiksa jadinya. Misalnya terlalu kecil bulatannya, nggak tembus, atau kertasnya terkontaminasi oleh cairan lain begitu ya.
atau kadang-kadang dikirimkan di usia yang melebihi aturannya. Kadang-kadang kita terpaksa mereject ya. Misalkan bayi dikirimkan ke sampel dari bayi usia 2 bulan, ya itu kan kategorinya di reject nantinya. Begitu, mudah-mudahan bisa menjawab nih keresahan para sobat sehat semua. Oke, baik. Dan ini terakhir nih dok ya, menyambung dari Hmm, apa yang tadi dokter jelaskan soal kalau di reject nih. Ini ada ya, pertanyaan dari Lisafta 13, kalau saat pengambilan sampel terus dikirim ke dinas, ya, tapi dari dinas tidak menerima sampelnya karena dianggap tidak valid ya, seperti yang tadi dokter jelaskan. Nah, betul. apakah harus langsung diambil lagi dok atau ada rentang pengambilannya? Ya, betul. Jadi kalau yang baik itu adalah ada tim validasi, tim verifikasi di kabupaten kalau bisa. Jangan sampai karena pengalaman kami ya, Pak Audi, kalau dari semua pasienkes langsung ngirim itu nggak ada yang nyaring, itu ada sampel-sampel yang tidak memenuhi syarat itu akan terkirimkan juga ke laboratorium, kan rugi ya, sudah diambil darah, nunggu hasil, nggak ada hasil kan kasihan. Jadi memang kalau ada kiriman dari pasienkes terdepan, entah itu puskesmas, entah itu klinik, kemudian di dinkesnya ada tim yang menyaring, memverifikasi, oh ini nggak bagus nih sampelnya. Nah, kalau nggak bagus, itu sebaiknya diambil sampel baru. Ya, apalagi kalau bayinya masih memenuhi usianya, sebelum 14 hari itu ambil lagi saja. Tentunya perlu effort yang lebih ya, mungkin saat kontrol disampaikan lagi bahwa sampelnya tidak memenuhi syarat dan lain-lain. Tetapi prinsipnya sampel yang reject itu sebaiknya diperiksa ulang, diambil lagi spesimen baru, begitu. Oke, baik. Ini terakhir nih dok ya. Ini Ya, juga salah satu pertanyaan. Ini pertanyaan juga sama dari tenaga kesehatan kita, rekan kita ya. yang bernama Nanda, Hmm, Nanda Diah Ayu, usia 23 tahun, dari Pangkajene dan Kepulauan. uh, Eh, izin bertanya dok, ya. Nusantara Sehat nih dari salah satu puskesmas di Pangkep, daerah Hmm, kepulauannya. Yang saya ingin bertanya, saat pengambilan sampel itu usia bayinya paling maksimal berapa hari ya Pak? Karena mengingat kami di kepulauan, jika bayi hmm, dalam perjalanan ke pulau, pengiriman sampel ke dinas kesehatan dan jadwal kapal yang hanya ada pagi hari, ya. itu pun kalau cuaca bersahabat, itu cukup memerlukan waktu yang tidak sedikit. Kemudian untuk pengambilan sampel dianjurkannya diambil dari seorang analis ya dok. Dan pertanyaan satu lagi nih, jika pengambilan darah kedua saat ketahuan pasien positif, hanya diambil darahnya menjadi serum atau ada permintaan lain, dok. Dan diambil sampelnya saat di pusat ya, dok ya, atau dari tempat periksa awal. Wah, banyak tuh pertanyaan. Silakan, dok. Pertanyaan terakhir tapi nggak terakhir. Banyak ya. Iya, Ya nggak apa-apa. Tiga ya ini ya. Jadi maksimal iya. itu Hah? memang yang kita lihat adalah tanggal pengambilan spesimen. Jadi kalau sebelum 14 hari usia bayi diambil sampel itu diterima. Walaupun nanti karena pengirimannya lama, transportasinya bisa berhari-hari, tapi kalau nyampe laboratorium kita cek usia pengambilan sampelnya memenuhi syarat, ya kurang dari 14 hari, dan spesimennya bagus, berkualitas itu darahnya juga bagus, itu tetap diperiksa. Jangan khawatir ya. Yang kedua maksimal adalah 14 hari tadi ya, 14 hari usia pengambilan bayinya. Kemudian yang ketiga apa Pak Audi saya lupa ini. Yang ketiga, Eh, jika pengambilan darah kedua saat oh yang ketahuan kedua pasien, ya. ya. Jadi namanya resampling ya. Resampling itu diambil sampel yang sama dengan metode DBS juga. Jadi ngambil sampel pertama dari tumit, kemudian ternyata di reject, nggak bagus sampelnya, maka yang kedua kalinya tetap diambil dengan metode yang sama, yaitu dengan metode DBS dari tumit lagi. Ya, yang berbeda nanti kalau tes konfirmasi saja. Kalau hasil positif diminta tes ulang itu baru yang serum, begitu. Demikian Pak Audi. Oke, baik. Oke, terima kasih Dokter Faisal atas jawaban dari semua pertanyaan Sobat Sehat nih. Dan kita sudah memasuki penghujung talk show keluarga sehat, Dokter Faisal dan juga Sobat Sehat. Sebelum kita tutup talk show pada pagi hari ini, boleh Dokter Faisal untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada Sobat Sehat yang mendengarkan. Silakan, Dok. Baik, sobat sehat semuanya, bahwa penyakit hipotiroid kongenital adalah penyakit dengan dampak yang buruk ya pada pertumbuhan dan juga perkembangan anak, terutama aspek intelektualnya. Tetapi dampak negatif ini bisa dicegah dengan cara diagnosis yang dini dan
pengobatan secepatnya sebelum usia bayi 1 bulan, dan cara terbaik menemukan kasus secepatnya adalah dengan screening pada bayi baru lahir. Oleh karena itu, saat ini kita menyambut baik untuk semua masyarakat berkesempatan bagi bayi-bayi yang lahir di semua wilayah di Indonesia ikuti program ini, di cover oleh Kemenkes, gratis ya, dengan pengambilan tetes darah dari tumit bisa menyelamatkan bayi-bayi kita dari gangguan keterlambatan intelektual. Demikian dari saya, terima kasih untuk semua sobat sehat sekalian. Baik, terima kasih Dokter Faisal atas pesan-pesan sehatnya. Baik, Sobat Sehat, demikian talk show Keluarga Sehat pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Faisal yang sudah hadir pada pagi hari ini di Radio Kesehatan dan juga di talk show Keluarga Sehat. Semoga sehat selalu ya, Dokter Faisal, dan semoga Amin. bisa bertemu di lain kesempatan ya, Dok. Terima kasih. Baik, Sobat Sehat. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk Sobat Sehat semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan melalui streaming di aplikasi SRK maupun radiokesehatan.kemkes.go.id, dan terima kasih juga yang sudah bergabung di live Instagram Kemenkes_RI. Terima kasih juga untuk Sobat Sehat yang sudah bertanya baik melalui WhatsApp maupun melalui live Instagram. Kita akan balik lagi ke program Indonesia Sehat Pagi, dan saya Audi Ramantio beserta Dr. Faisal pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.